Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya percaya kita semuanya penuh dengan sukacita. Dalam ibadah kita hari ini kita menghampiri Tuhan dengan segala kerinduan kita, supaya kita dilawat oleh Tuhan dan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum ibadah kita mulai, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan yang mengampuni akan segala kesalahan kami dan Tuhan menguduskan kami. Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk masuk dalam ibadah hari ini Tuhan. Engkau melawat kami, baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun para hamba-hambamu yang melayani, supaya kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa mengurapi kami, memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu ada jamahan kuasa Tuhan, supaya kami yang ada dalam kesesakan Tuhan berikan kelegaan. Kami yang saat ini Tuhan lagi bergumul dengan masalah kami rindu Tuhan melalui ibadah kami ini kami memperoleh jalan keluar dan kami menerima sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami yang sakit, kami rindu Tuhan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau yang mengangkat segala penyakit kami dan Engkau memberikan kesembuhan bagi kami semuanya Tuhan. Dan kami menyerahkan kepadamu hidup kami Tuhan, supaya melalui ibadah hari ini Tuhan, kuasa-Mu Engkau impartasikan Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan, supaya kami semuanya dilawat oleh Tuhan, dan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan kepadamu hamba-hambamu yang melayani, Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang memakai mereka dengan luar biasa. Kami serahkan semuanya kepadamu ibadah kami ini, sebab kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti melawat dan Tuhan pasti memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita pagi hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan, haleluya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya. Hey. Mari bertepuk tangan bersuka cita buat Tuhan Saudara. Bersyukur. Hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Yesus menara.
nama yang di atas segala nama, Raja segala raja. Haleluya. Lindungiku dari
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan kami masih ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu teramat besar buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu setia Tuhan bersama kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, memberikan kesehatan kepada kami. Kami selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan, tunduk Tuhan di hadirat-Mu. Tuhan, Engkau yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Engkau juga mengurapi kami Tuhan, hamba-hamba-Mu di rumah ini Tuhan. Sehingga kami bisa bukan hanya mendengar Tuhan, tapi kami mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus. Dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9.
Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kasih Tuhan, Jemaat Rehoboth yang luar biasa. Hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing firman buat kekasih Tuhan dan itu merupakan suatu anugerah, suatu kesempatan yang luar biasa buat saya. Dan terima kasih buat Ibu Gembala, juga Pastor Lucky dan semua jemaat Rehoboth yang terkasih. Hari ini saya mau sharing satu hal di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Satu hal, kita bisa membaca sebuah kitab Yakobus. Dan saya percaya kalau kita membaca kitab Yakobus, itu membuat kita ini mampu bertahan menghadapi pencobaan, mampu bertahan menghadapi badai dan goncangan. Oleh sebab itu, hari ini saya akan sharing tentang Stop 3C, Stop 3C, dan bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana menghadapi pencobaan. Mari kita lihat dari Yakobus 1 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dan kalau di dalam bahasa Inggris, di Authorized Version, James 1:12, dikatakan, blessed is the man that endured temptation. Artinya, diberkatilah dan berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Kata blessed itu diambil dari kata makarios yang artinya diberkati dan berbahagia. Orang diberkati pasti berbahagia, orang berbahagia belum tentu diberkati. Dan oleh sebab itu saya lanjutkan dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah, dikatakan diberkatilah dan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bukan orang yang lari dari pencobaan, bukan orang yang sembunyi dari pencobaan, bukan orang yang benar-benar melarikan diri, tetapi benar-benar mau bertahan. Hari ini saya tahu semua orang sedang bertahan di rumah, bertahan dari rumah. Tetapi saya juga percaya bahwa orang yang bertahan dari rumah juga bekerja di rumah, mulai kreatif dari rumah, produktif dari rumah, inovatif dari rumah. Bahkan segala sesuatu yang belum pernah dikerjakan, sekarang mulai mengerjakan. Sekarang banyak orang jadi pembuat roti dadakan, pembuat makanan dadakan, pembuat minuman dadakan. Karena makanan dan minuman ini adalah sebuah kebutuhan hidup sehari-hari. Dan ada orang yang
makanannya kurang enak tetapi laku karena dia orangnya baik. Dan ada orang yang makanannya enak dan benar-benar orang kaget, ternyata orang ini bisa masak. Dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa kita kerjakan dari rumah. Kami mengadakan kegiatan di rumah yang namanya Pray From Home, berdoa dari rumah. Dan kami bisa menjangkau orang-orang lain, menguatkan orang-orang lain, memberkati orang-orang bukan hanya ada di Jajak di tempat saya tinggal, tetapi juga di kota-kota lain, bahkan di mancanegara. Nah, kekasih Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tetaplah bertahan, kekasih Tuhan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, sudah teruji, sudah lulus, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi janji ini bukan kepada orang sembarangan, tetapi kepada orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kekasih Tuhan, mari pahami bahwa di balik persoalan ada jalan keluar. Saya ulangi lagi, di balik persoalan ada jalan keluar. Di balik tantangan ada kesempatan. Dan di balik kesempatan juga ada tantangan. Jadi di balik persoalan itu ada jalan keluar. Jangan takut dengan tantangan. Tantangan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita melihat jalan yang tertutup dibuka Tuhan. Kalau tidak, kita bisa melihat jalan yang tertutup. Biarlah jalan itu merupakan jalan yang tertutup dan Tuhan ajak kita melihat jalan terbuka. Bersyukurlah kalau ada jalan yang tertutup. Jangan kutuki jalan yang tertutup. Jangan marah, jangan kecewa kalau melihat jalan yang tertutup. Tetapi bersyukurlah karena Tuhan punya jalan keluar yang terbaik. Jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan dan doakan. Kekasih Tuhan, di balik tantangan ada kesempatan. Jadi jangan takut dengan tantangan. Lihat tantangan itu sebagai opportunity, sebuah kesempatan. Dan di dalam kesempatan-kesempatan kita bisa melihat itu ada tantangan. Jadi jangan takut dengan tantangan, karena kita akan melihat kesempatan, kekasih Tuhan. Oleh sebab itu, stop 3C, stop 3C. Ini yang saya mau bagikan buat kekasih Tuhan. Ya, C yang pertama, stop complaining. Artinya, berhentilah mengeluh. Stop complaining. Orang yang suka mengeluh, complainer. Jadi berhentilah mengeluh. Orang yang bisa bersyukur tahu siapa Allahnya. Tetapi orang yang mengeluh berarti dia tidak mengenal Allah dengan benar dan baik. Dalam Yudas 1:16 dikatakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Kekasih Tuhan, Amsal 18:21 berkata, hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi artinya, apa yang keluar dari mulut kita, itulah nanti yang akan kita nikmati hasilnya. Kalau kita berkata benar, berkata baik, berkata bagus, maka kita pun akan menuai yang benar, yang baik dan bagus. Dan kita lihat dari Yudas 1:16 ini dikatakan, mereka itu orang-orang yang suka menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Apakah saudara yang bekerja di rumah, yang sedang di rumah, atau sedang dirumahkan, bahkan akhirnya memang benar-benar di rumah, diputus hubungan kerja. Apakah saudara mulai mengeluh, mulai menggerutu? Ada banyak orang hari-hari ini, mereka hidup di rumah bersama, suami dan istri biasanya sama-sama kerja, punya penghasilan tetap yang jelas, yang luar biasa banyaknya. Tetapi ketika mereka di PHK, ya 1 bulan pertama mereka menikmati seperti orang vacation, menikmati seperti orang yang liburan. Tetapi ketika mulai masuk bulan kedua, terjadilah cekcok karena biasa makan di luar, biasa jalan-jalan ke mall, dan mereka akhirnya cekcok hal-hal yang sepele. Apalagi masuk bulan ketiga, pendapatan makin berkurang, tabungan makin dikuras, dan bukan hanya di Indonesia, di berbagai mancanegara pun angka perceraian tinggi karena tidak bisa menikmati rumahku surgaku, keluargaku surgaku. Kekasih Tuhan sangat sayang, sangat disayangkan.
Ada banyak orang bertengkar, bercerai akhirnya. Tetapi saya berdoa, kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, ketika Anda tinggal di rumah, miliki waktu family time, miliki waktu berdoa bersama. Dan saya percaya kalau kita bisa bersekutu bersama dengan keluarga kita bisa menikmati keluargaku surgaku, rumahku surgaku. Dan saya percaya orang-orang benar, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak mengeluh tetapi bersyukur. Oleh sebab itu saya mengajak, bersyukurlah dengan apa yang ada padamu. Dan jangan mengeluhkan apa yang tidak ada padamu. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Stop. Hawa nafsu itu membuat kita ini takabur. Membuat kita ini buta. Membuat kita ini tidak mengerti, tidak peduli dengan orang lain. Hari ini belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Jadi stop foya-foya, stop berpesta pora seperti sebelumnya. Hari ini kita mencoba berpadan dengan apa yang ada pada kita. Dan dikatakan demikian, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, mengumpat, mencaci maki, marah, mengutuki. Saya yakin bahwa orang yang hidup di dalam Kristus, pikirannya pikiran Kristus, perkataannya perkataan Kristus, hatinya adalah hati Kristus. Ingat baik-baik, kata Kristus itu artinya yang diurapi. Kristus yang diurapi. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan lihat ini, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Hari ini kita bukan lagi berkata apa yang bisa kita dapat, bisa kita raih keuntungan. Hari ini kalau kita bisa hidup, itu kita sudah bisa bersyukur. Seorang Jack Ma berkata, hari ini bukanlah waktunya mencari keuntungan, tetapi bagaimana bisa bertahan hidup. Saudara tahu tentu Jack Ma siapa? Salah satu orang terkaya di Cina hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berhentilah mengeluh. Orang yang suka mengeluh adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar dan baik. Apakah hari-hari ini saudara sedang mengeluh? Kalau saudara sedang mengeluh, cepat minta ampun kepada Tuhan, cepat bertobat, dan jadilah orang yang penuh ucapan syukur. Hari-hari saya bersama dengan keluarga, saya isi dengan ucapan syukur. Bangun pagi, saya mengucap syukur karena saya bisa bangun pagi, buka mata, dan bisa turun dari tempat tidur, bisa pergi ke kamar mandi, dan bisa beraktivitas setiap hari. Ketika malam saya menjelang tidur, saya bersyukur kembali. Terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya, pelayanan saya. Dan sebentar lagi saya mau istirahat. Dan ketika saya beristirahat, esok pagi saya lakukan hal yang sama. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, mengucap syukur kelihatannya sederhana. Tetapi lewat mengucap syukur, pintu tingkap langit surga terbuka. Yesus setiap kali mengadakan mujizat, diawali dengan kasih, belas kasihan, dan mengucap syukur kepada Bapa. Dan ketika dia mengucap syukur kepada Bapa, terjadilah mujizat. Saya percaya orang yang bersyukur akan mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan. Entah waktunya kapan, tepat waktunya Tuhan. Oleh sebab itu, stop complaining. Yang pertama, stop complaining. Berhentilah mengeluh. Yang kedua, stop comparing. Berhentilah membandingkan. Dalam Amsal 3 ayat 33 dikatakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Siapa orang benar? Orang benar adalah para kekasih Tuhan yang dulunya hidup di dalam kegelapan, ditarik oleh Tuhan, hidup di dalam terang yang ajaib. Dulu biasa berdosa, sekarang biasa berdoa. Dulu jatuh bangun di dalam dosa, sekarang makin hari makin meningkat hubungannya dengan Tuhan. Ada orang berkata, mana mungkin Pak? Di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang benar adalah berbicara right standing position.
Jadi berbicara mengenai kedudukannya yang dibenarkan. Jadi kita benar, menjadi orang benar bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh iman. Iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa karya salib, karya penebusan, roh, jiwa, dan tubuh kita diselamatkan oleh Tuhan. Kata sozo diterjemahkan bahasa Indonesia selamat, tapi artinya sebenarnya adalah sozo itu adalah roh, jiwa, tubuh selamat. Bukan hanya sehat, tetapi juga sehat, roh, jiwa, dan tubuh selamat, roh, jiwa, dan tubuh. Maukah saudara selamat? Benar-benar selamat, menikmati keselamatan. Jadi berhentilah membanding-bandingkan diri. Jadi kalau kita tahu kita orang benar, dibenarkan oleh Tuhan, maka kita nggak main-main dengan kehidupan kita. Sehingga kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Siapa orang fasik? Ngakunya anak Tuhan, tapi kelakuannya seperti anak setan. Anak Tuhan, kelakuannya kudus, pikirannya kudus, dan percakapannya kudus, hatinya pun kudus. Kekasih Tuhan, berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Berhenti membandingkan kekayaan orang lain dengan diri kita. Berhentilah membanding-bandingkan pekerjaan orang lain dengan kita. Berhentilah menyalahkan orang lain. Berhentilah kepo. Tugas kita banyak, pekerjaan kita banyak, pelayanan kita banyak. Kita bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Kalau kita ini betul-betul fokus. Berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa saya nggak tinggal di Amerika? Kenapa saya nggak tinggal di Singapura? Wow. Kenapa saya tinggal di Indonesia? Saudara, kalau saudara mau tinggal di Amerika atau di Singapura, bisa. Jadi, saudara bisa pergi ke sana. Tapi Pak, saya nggak bisa pergi ke sana gara-gara corona ini. Kalau saudara memang rencana Tuhan, saudara pergi ke sana, saudara akan bisa pergi ke sana. Tetapi kalau rencana Tuhan, saudara tinggal di Surabaya, saudara tinggal di Bali, saudara tinggal di Jakarta, atau seperti saya tinggal di Jajak di sebuah desa, tidak masalah. Sebab yang paling penting menurut saya, bukan soal kita tinggal di mana. Yang penting siapa yang tinggal dalam hati kita. Siapa yang tinggal bertahta dalam hati kita. Itu yang paling penting. Karena kalau kita tahu, mengenal Tuhan dengan benar, maka dimanapun kita berada, kita bisa menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Kekasih Tuhan, kasih karunia dalam hidup kita adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Hargailah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu bukan karena tindakan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena karya salib Kristus, penebusan Kristus, kebaikannya, kemurahannya, sehingga Dia mencintai kita. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pahami, bukan soal apa yang kita makan dan minum yang penting, tapi yang paling penting bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Jangan bandingkan diri kita. Kenapa orang itu tidak seperti kita? Orang itu kok diberkati? Orang diberkati salah satunya karena dia rajin, karena dia ulet, karena dia tekun, karena dia gigih, karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan bangga kalau kita anak Tuhan malas-malesan. Tuhan tidak akan berkati kita. Kekasih Tuhan, mari berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi membandingkan diri kita dengan orang fasik, dengan orang berdosa. Memang tidak sebanding. Dan itu yang kedua, berhentilah membandingkan. Stop comparing. Dan yang ketiga sekarang, stop compete with others. Berhentilah berlomba dengan orang lain. Perlombaan hidup kita bukan dengan orang lain. Perlombaan hidup kita dengan diri kita sendiri. Tuhan mau kita menyelesaikan tugas kita, panggilan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Tuhan mau kita menyelesaikan semuanya dengan terbaik. Dan
tidak melihat kekurangan orang lain atau kelebihan orang lain lalu membanding-bandingkan seperti tadi saya katakan, tetapi melihat kelebihan orang lain untuk kita pelajari, kekurangan orang lain untuk kita koreksi diri. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mendisiplinkan dirinya dalam segala hal, membuat dirinya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan akhir dari kehidupannya, mencapai destiny kehidupannya. Saya lanjutkan. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya berikan tokoh dunia yang badannya gede, tinggi 190 lebih. Dia dibayar kalau main film paling mahal. Dwayne Johnson, The Rock. Saya nggak tahu berapa bayarannya sekali main film, tetapi yang saya tahu tiap hari bangun jam 4 pagi. Wow. Yang lain masih pada molor, dia sudah bangun. Karena dia tahu tubuhnya itu modal untuk main film. Dia bangun tubuhnya, dia bentuk tubuhnya, walaupun sakit, berpeluh, capek. Tetapi dia bentuk tubuhnya yang wow, kekar, tinggi, besar, keren. Padahal dia dulu orang miskin. Dulu orang biasa-biasa, diolok-olok, dibully, dicaci maki. Tetapi dia bisa seperti hari ini. Dia pernah mengalami kegagalan. Ketika dia ikut pertandingan bola, dia cedera, dia gagal. Dan ia akhirnya mau nggak mau ikut gulat. Dan hari ini, setiap kali dia tampil, dia dibayar begitu banyak, begitu besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dia meratapi nasibnya, kalau dia menangisi dirinya, mengapa aku begini, dibully, diperlakukan dengan buruk, maka dia tidak jadi seperti hari ini. Dia tidak berlomba dengan orang lain, tetapi dia mau membentuk hidupnya untuk dirinya supaya dia bisa maju, berkembang, dan menjadi seperti hari ini. Hari ini, saudara adalah diri saudara sendiri di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa saya dilahirkan dari keluarga tak mampu? Orang boleh lahir dalam keadaan telanjang. Semua orang lahir telanjang. Tetapi kalau meninggal dalam keadaan telanjang, itu keputusan saudara sendiri. Sebab orang bisa lahir dalam keadaan miskin, tetapi dia berhak menentukan nasibnya, hidupnya bersama dengan Tuhan. Saya sangat yakin bahwa Tuhan itu tolong saudara. Hari ini saya mengembalakan jemaat. Dulu saya juga menjadi seorang full-timer yang naik ke atas membersihkan kipas angin yang ada di atap. Karena saya dulu melayani di sebuah gereja bekas bioskop. Lalu saya belajar membersihkan AC. Kalau sekarang saya diminta naik tinggi pakai scaffolder, saya masih bisa. Membersihkan AC, saya masih bisa. Ada keterampilan-keterampilan non-teologi yang dibentuk oleh Tuhan dalam kehidupan saya. Dari membersihkan AC, membersihkan kipas angin yang berputar baling-baling itu. Sekarang membersihkan jiwa-jiwa. Melayani konseling, melayani pelayanan-pelayanan yang di luar dugaan saya. Dan itu pun baru sebagian kecil yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Karena Tuhan masih punya rencana-rencana besar lain dalam kehidupan saya. Demikian pula dalam kehidupan saudara. Saya tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya tidak berlomba dengan orang lain. Karena saya tahu tugas saya, panggilan saya, pekerjaan saya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Tadi pagi ada yang kontak dengan saya. Apa sih buku-buku yang saya baca? Kemudian saya bagikan. Saya baca paling banyak Bible. Saya bilang Bible first. Back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Alkitab itu yang paling penting. Baru buku-buku yang lain. Lalu saya membiasakan diri menulis. Dulu menulis
dibilang biasa. Sekarang orang berkata, Bapak kalau nulis tajam, jelas, walaupun singkat. Itu dimulai ketekunan menulis setiap hari. Dan sudah ribuan tulisan dari hari demi hari saya menulis. Dimulai dari hal yang kecil, kesetiaan, ketekunan. Saudara, saya menulis, entah dengan saudara. Kita nggak sama, tetapi kita punya Tuhan yang sama. Karena Tuhan punya tujuan hidup yang besar, yang ajaib, yang luar biasa buat saudara. Jadi, yang pertama kita harus tahu, kita ini jangan sampai suka mengeluh, stop complaining. Yang kedua, kita jangan sampai suka membanding-bandingkan diri, stop comparing. Dan yang ketiga, kita juga belajar untuk stop compete with others. Berhentilah berlomba dengan orang lain. Kekasih Tuhan, lihatlah, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang berfokus kepada panggilan hidupnya. Entah di desa, entah di kota, itu tidak masalah. Kerjakan saja tugasmu, panggilanmu, pekerjaanmu, pelayananmu dengan setia. Maka Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan urapi, dan percayalah orang yang setia dalam hal yang kecil diberi kepercayaan kepada hal-hal yang lebih besar. Kalau masih kecil, rendah hati. Kalau sudah lebih besar, bahkan makin besar, tetap rendah hati. Kekasih Tuhan, you are more than conquerors through Him that love us. Anda adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang lewat Yesus Kristus yang mengasihi kita. Kata kuncinya, through Him that love us, yaitu lewat Yesus Kristus yang mengasihi kita. Kalau kita sadar bahwa Yesus Kristus itu mengasihi kita, maka segala yang terbaik dari Tuhan diberikan kepada kita. Jadi kalau kita mau jadi lebih daripada pemenang, lihat, Yesus Kristus itu mengasihi kita. Karena kita menyadari kasih Yesus Kristus, maka kita bisa berkemenangan. Tapi bagaimana bisa berkemenangan kalau kita ini suka mengeluh, ngomel, grumble. Bahasa Jawanya grundel, grumble, mengeluh, menggerutu. Dan lihatlah kekasih Tuhan bahwa stop untuk menggerutu, complaining. Stop to compete. Berhentilah untuk membandingkan diri. Stop untuk membandingkan diri dan stop untuk juga berlomba dengan orang lain. Dan kita harus tahu, diri kita inilah lebih daripada pemenang. Kalahkan diri kita, bukan mengalahkan orang lain. Dan kalau kita mengalahkan diri kita, maka kita bisa fokus ke depan. Pastikan orang yang mendisiplinkan dirinya, mendisiplinkan hidupnya, dia adalah murid Kristus. Dari kata disciple muncullah kata disiplin. Disciple itu murid, disciple itu murid, disiplin itu adalah kedisiplinan. Jadi seorang murid itu pasti disiplin. Dan saya percaya Anda adalah murid Kristus yang disiplin. Saya percaya lewat hidup Anda jadi berkat buat orang lain. Mengalahkan masalah-masalah kehidupan. Tetap bertahan di tengah-tengah goncangan dan pencobaan. Kekasih Tuhan, stop Trisi. Stop untuk complaining. Stop complaining. Dan yang kedua, stop compete with others. Dan yang ketiga, stop comparing. 3 hal ini pasti bisa membantu kita, mendorong kita menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya percaya kita diberkati untuk menjadi berkat. Maukah saudara berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, jemaat kekasih yang ada di Rehoboth, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan urapi dengan urapan yang khusus, sehingga ketika mereka menghadapi badai, pencobaan, Tuhan menolong.
dan berbagai macam tantangan diubah menjadi sebuah kesempatan, dan dari kesempatan menjadi kesempatan yang luar biasa. Kami tidak akan lari dari masalah, tetapi kami akan menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dari semua yang melayani bersama dengan Rehoboth, bersama para jemaat yang ada, kami berdoa mereka kuat, mereka tabah, mereka sabar, tekun, ulet, gigih, dan maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Engkau, Bapa Surgawi, pencipta langit dan bumi. Dan kami bersyukur karena kuasa-Mu, karena kasih sayang-Mu, karena cinta-Mu kepada umat-Mu, pada bangsa kami Indonesia. Tetap percaya Tuhan bahwa Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan melawat Indonesia. Tuhan juga memberikan kedamaian untuk negara kami, Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau sendiri yang beracara, Engkau sanggup Tuhan untuk menolong bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur karena Tuhan sendiri yang beracara dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, Engkau juga beracara untuk bangsa kami ini, untuk negara kami ini. Engkau memberikan Tuhan kekuatan, memberikan damai sejahtera untuk Indonesia. Engkau memberikan kekuatan juga untuk presiden dan wakil presiden kami, menaungi dengan kasih setia, menaungi dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga setiap keputusan semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkau andalan kami. Roh Kudus, Engkau yang sanggup memberikan banyak hikmat dalam hati nurani kami yang sangat percaya kepadamu. Kami berdoa, biarlah nama Tuhan Yesus yang kami sembah, yang menolong, menuntun, memimpin, memulihkan keadaan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi buat karya Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur kuat kuasa Roh Kudus yang beracara dalam diri setiap pribadi orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa Surgawi untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah lakukan. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati orang-orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan dengan mata rohani kami melihat apa yang Tuhan akan lakukan. Karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihi bangsa Indonesia, Tuhan mengasihi orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dan siang hari ini kami berdoa Bapa untuk gereja kami, untuk gereja-gereja di Indonesia ini. Tuhan, kami percaya dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik karena Tuhan menuntun, Tuhan menguasai, dan kami menyadari kami tidak akan mampu berjalan sendiri Tuhan tanpa tuntunan-Mu. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, kami sungguh berharap tuntunan Tuhan dan tangan-Mu tidak akan pernah singkat untuk mengulurkan tangan buat kami yang berharap, kami yang percaya, kami yang sungguh-sungguh Tuhan mengandalkan Engkau. Memberkati gereja-Mu Tuhan, memberkati Bapa Surgawi dan kota kami Surabaya ini Tuhan. Kami perlu perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, menjelang memulai gereja dalam ibadah bulan Juli nanti Tuhan. Biar kasih setia Tuhan limpah. Tuntunan Tuhan kami boleh nikmati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua yang kami persiapkan ini semua Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan pengertian apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan.
Berdoa buat umat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam permasalahan yang sedang dihadapi saat-saat ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan, tuntunan Tuhan, bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan, Tuhan sudah sediakan Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau adalah andalan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami dan satu-satunya pengharapan kami hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih, berkati Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini bersama kami Tuhan. Mereka boleh menikmati berkat daripada Tuhan. Keluarga diberkati Tuhan. Pekerjaannya juga diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam kekurangan Tuhan sanggup memberkati. Terima kasih Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita, penuh ucapan syukur bersama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.